Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Lina Desti, rekan-rekan saya bernama Erika Dwi Hartanti, Melinia Asmaradini, Muhammad Zaid Zidan ingin memaparkan mengenai materi landasan neurologis pada bahasa. Slide pertama akan dipaparkan oleh Melinia. Kepada Melinia dipersilakan. Baik, terima kasih Lina. Pada bab 9 ini disajikan struktur dan organisasi otak manusia untuk memberikan pelita terhadap masalah pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa. Dalam bab 9 ini akan dibahas pula akibat-akibat yang akan timbul bila ada gangguan pada otak. Selanjutnya yang pertama itu menjelaskan tentang evaluasi otak manusia dengan otak binatang. Seperti yang dijelaskan pada bab 8, manusia tumbuh secara gradual dari suatu bentuk ke bentuk lain selama berjuta-juta tahun. Salah satu pertumbuhan yang telah diselidiki oleh para ahli paleoneurologi menunjukkan bahwa evaluasi otak dari primat Australopithecus sampai dengan manusia masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hal ini tampak paling tidak pada ukuran otak yang membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg. Pada kurun waktu antara 3 sampai 4 juta tahun lalu. Dari munculnya Homo erectus sampai dengan adanya Homo sapiens pada sekitar 1,7 tahun yang lalu, ukuran otak telah berkembang hampir 2 kali lipat dari 800 mg menjadi 1500 mg. Meskipun ukuran itu sendiri bukanlah salah satunya indikator untuk mengukur perubahan fungsi, paling tidak ukuran itu memungkinkan adanya fungsi yang bertambah. Perkembangan otak dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama itu perkembangan ukuran Homo erectus yang ditemukan di Jawa dan ditemukan di Cina. Terus tahap kedua adanya perubahan reorganisasi pada otak tersebut. Jadi lembah-lembah pada otak ada yang bergeser sehingga memperluas daerah lain seperti daerah yang dinamakan daerah parietal. Nah, perubahan ini terjadi pada masa Australopithecus ke Australopithecus afarensis. Perubahan yang ketiga itu munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu melalui corpus callosum. Fiber-fiber ini dapat diibaratkan sebagai kabel listrik yang memberikan aliran elektrik untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu. Yang terakhir itu ada munculnya 2 hemisfer yang asimetris. 2 tahap terakhir ini terjadi pada saat perubahan dari Homo erectus ke Homo sapiens. Selanjutnya ini otak manusia versus otak binatang. Selain bentuk tubuh dan ciri-ciri fisik lainnya yang membedakan antara manusia dengan binatang itu terutama otaknya. Dibandingkan dengan beberapa binatang lainnya seperti monyet dan anjing, volume otak manusia memang lebih besar. Akan tetapi yang memisahkan manusia dari kelompok binatang yaitu dalam hal penggunaan bahasanya. Contoh binatang itu kerbau dan gajah, dia mempunyai otak yang lebih besar daripada manusia. Tetapi tetap saja makhluk-makhluk ini, kerbau dan gajah itu tidak dapat berbahasa. Yang pertama itu ada otak manusia. Dari segi ukurannya, berat otak manusia adalah antara 1 sampai 1,5 kg dengan rata-rata 1.330 gram. Seluruh sistem saraf kita terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama itu tulang punggung, yang kedua ada otak. Tulang punggung ini terdiri dari
sederetan tulang-tulang punggung yang bersambung-sambung atau spinal cord. Selanjutnya otak. Otak itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian otak atau brainstem. Yang kedua ada korteks cerebral. Tulang punggung dan korteks ini merupakan sistem saraf sentral untuk manusia. Segala ihwal yang dilakukan manusia, baik yang berupa kegiatan fisik maupun mental, dikendalikan oleh sistem saraf ini. Batang otak terdiri dari bagian-bagian yang dinamakan medula, pons, otak tengah, dan cerebellum. Bagian-bagian ini terutama berkaitan dengan fungsi fisikal tubuh, termasuk pernafasan, detak jantung, gerakan, refleks, pencernaan, dan pemunculan emosi. Korteks cerebral ini mengenai fungsi-fungsi intelektual dan bahasa. Selanjutnya, korteks cerebral manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan corpus callosum atau corpus callosum. Hemisfer kiri mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan, termasuk muka bagian kanan. Sebaliknya, hemisfer kanan mengontrol anggota badan dan wajah sebelah kiri. Jadi, dari segi pengontrolan fisik, kedua hemisfer ini saling silang. Yang kiri mengontrol yang kanan mengontrol yang kiri. Corpus callosum bertugas mengintegrasi dan mengkoordinir apa yang dilakukan oleh dua hemisfer tersebut. Mata dan telinga diatur agak berbeda. Pada tiap mata dan telinga terdapat sambungan saraf ke hemisfer kiri maupun hemisfer kanan, meskipun jumlahnya berbeda. Jadi dari mata kiri misalkan ada sambungan kabel ke dua hemisfer tersebut. Hanya saja yang hemisfer kanan lebih banyak daripada ke hemisfer kiri. Hal kebalikannya juga terjadi pada mata kanan. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa hemisfer kanan pun ikut bertanggung jawab pula akan penggunaan bahasa. Wujud fisik dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan hampir merupakan pantulan cermin. Tetapi di sana ada sedikit perbedaan. Misalkan pada hemisfer kiri ada daerah, yakni daerah Wernicke yang lebih luas daripada bagian yang sama hemisfer kanan. Karena dalam kaitannya dengan bahasa yang paling banyak berperan adalah hemisfer kiri. Selanjutnya. Hemisfer kiri itu terdapat dari 4 daerah besar, yaitu dinamakan lobe. Yang pertama ada lobe frontal, yang kedua ada lobe temporal, yang ketiga ada lobe occipital, yang keempat ada lobe parietal. Nah, tugas keempat lobe tersebut yaitu yang pertama lobe frontal itu bertugas untuk mengurusi ihwal yang berkaitan dengan kognisi. Lobe temporal mengurusi berkaitan dengan pendengaran. Lobe occipital menangani ihwal penglihatan. Lobe parietal mengurusi rasa somaestetik, yakni rasa yang ada pada tangan, kaki, muka, dan sebagainya. Semua lobe terdapat gyrus. Gyrus itu semacam gunduk atau bukit dengan lereng-lerengnya. Dan sulcus adalah seperti lembah bagian yang masuk ke dalam. Salah satu gyrus tersebut adalah gyrus angular atau angular gyrus. Untuk menghubungkan apa yang kita dengar atau lihat dengan apa yang kita ujarkan adalah kelompok fiber yang dinamakan fasciculus arcuate. Di daerah Broca terdapat
korteks motor atau motor korteks yang bertugas untuk mengendalikan alat-alat ujaran seperti lidah, rahang, bibir, gigi, dan pita suara. Pada lobe temporal ini terdapat korteks yang pendengaran primer atau primary auditory cortex berfungsi untuk menanggapi bunyi yang didengar. Seperti terlihat pada gambar ini, hemisfer kiri terdiri dari 4 daerah besar. Ada lobe frontal, ada lobe temporal, ada lobe occipital, ada lobe parietal. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Muhammad Caijidan. Selanjutnya ada otak binatang. Evaluasi otak pada manusia dan pada makhluk lain atau hewan itu berbeda. Contoh seperti ikan, tikus, dan burung tidak mempunyai atau tidak tampak konteks cerebral. Konteks cerebral itu adalah lapisan tipis yang berada di otak besar yang berfungsi untuk bertanggung jawab untuk menafsirkan atau menerjemahkan, memproses informasi yang didapatkan. Pada makhluk lain seperti simpanse dan gorila juga tidak terdapat daerah-daerah yang dipakai untuk memproses bahasa, yaitu seperti konteks cerebral ini, yaitu yang berfungsi sangat penting untuk menangkap bahasa. Dari perbandingan antara otak manusia dan otak binatang, yang paling modern sekalipun tidak tampak bahwa struktur maupun organisasi sangat berbeda. Jadi otak binatang dengan otak manusia itu sangat berbeda. Otak manusia terdapat konteks cerebral ini, sedangkan pada otak binatang itu tidak tampak. Perbedaan neurologis seperti inilah yang membuat manusia dan dapat berbahasa sedangkan binatang tidak. Selanjutnya. Kaitan otak dengan bahasa. Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan atau ujaran, maka bunyi-bunyi itu ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran. Setelah diterima, dicerna dan diolah seperti ini, maka bunyi-bunyi bahasa yang telah masuk tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan. Di daerah ini bunyi-bunyi itu dipilih-pilih menjadi suku kata, frasa, klausa, dan akhirnya menjadi sebuah kalimat. Setelah diberi makna atau diterjemahkan dan dipahami isinya, maka ada 2 jalur kemungkinan. Yang pertama, bila masuk tadi hanya sekedar informasi, maka tidak perlu ditanggapi. Jika masukan tadi cukup, maka masukan tadi cukup disimpan saja dalam memori. Sedangkan input yang masuk dalam bukan bentuk lisan, tetapi dalam bentuk tulisan, maka jalur pemrosesannya agak berbeda seperti yang sebelumnya. Masukan tidak ditanggapi oleh korteks primer pendengaran, tetapi oleh korteks visual di lobe occipital. Masukan melewati gyrus angular yang mengkoordinasikan daerah pemahaman dengan daerah occipital. Input tadi dipahami oleh Wernicke, dikirim ke daerah Broca bila perlu tanggapan verbal. Jika perlu tanggapan ditanggapi, maka akan dikirim oleh Broca bila perlu tanggapan verbal. Bila tanggapannya juga visual, maka informasi itu dikirim ke daerah parietal untuk diproses visualisasinya. Bagaimana mata menangkap ke dalam, diproses dalam otak. Selanjutnya. Peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Dari hasil operasi yang dinamakan hemisferektomi, operasi di mana satu hemisfer diambil dalam rangka mencegah epilepsi. Terbukti juga bahwa hemisfer kiri yang diambil, maka kemampuan berbahasa itu menurun dengan drastis. Berarti hemisfer kiri ini berfungsi sebagai kemampuan seseorang dalam berbahasa. Jika hemisfer kirinya tidak ada, maka kemampuan berbahasa seseorang akan berturun dengan secara drastis. Sedangkan hemisfer kanan, orang tersebut masih dapat berbahasa, meskipun tidak terlalu sempurna. Dari orang-orang mereka dalam mengurutkan peristiwa sebuah cerita atau narasi, hemisfer kanan terganggu dapat bahwa kemampuan menjadi kacau. Jadi kalau hemisfer kanan yang tidak ada, maka dalam dia menyusun kalimat, menyusun sebuah peristiwa cerita atau narasi tidak berurutan gitu. Jadi cara berkomunikasinya acak-acakan.
Orang yang terganggu hemisfer kanannya juga tidak dapat dideteksi kalimat ambigu. Jadi orang yang hemisfer kanannya tidak dapat bekerja dengan baik, maka dia tidak dapat memahami kalimat-kalimat ambigu, metafora, dan sarkasme. Dari gambaran ini tampak bahwa hemisfer kanan juga mempunyai peran bahasa, tetapi tidak seintensif hemisfer kiri ini. Namun tetap saja hemisfer kanan memegang peran yang cukup penting, seperti tadi melengkapi hemisfer kiri. Selanjutnya, ada gangguan bicara atau gangguan berbicara. Salah satunya stroke. Stroke itu penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, sumbatnya pembuluh darah atau kurangnya oksigen di dalam otak menyebabkan stroke. Nah, stroke ini menyebabkan kerusakannya pada hemisfer kiri. Yang kita tahu tadi hemisfer kiri itu berfungsi untuk kemampuan seseorang dalam berbicara. Jika tidak ada hemisfer kiri, maka kemampuan berbicara seseorang menurun drastis. Gangguan berbicara disebabkan oleh stroke ini disebut afasia. Bentuk-bentuk gangguan berbicara yang lain ada dysarthria, agnosia atau demensia, aleksia, dan agrafia. Nah, afasia Broca adalah kerusakan yang umumnya disebut lesion terjadi pada daerah Broca pada otak. Aphasia Wernicke, letak kerusakan adalah pada daerah Wernicke, yakni bagian agak belakang dari lobe temporal. Aphasia anomik, yaitu kerusakan otak terjadi pada bagian depan dari lobe parietal atau pada batas antara lobe parietal dengan lobe temporal. Afasia global, pada afasia ini kerusakan terjadi di beberapa daerah yang lain. Kerusakan bisa menyebar dari daerah Broca melewati korteks motor menuju ke lobe parietal dan sampai ke daerah Wernicke. Jadi penyakit stroke ini bisa menyebabkan banyak gangguan berbicara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada hipotese umum kritis. Biasanya sebelum mencapai umur belasan bawah, sekitar umur 12 tahun, anak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa manapun yang disajikan padanya secara natif. Hal ini tampak pada aksennya, karena sebelum 12 tahun ini anak itu belum terjadi lateralisasi, yaitu hemisfer kiri dengan hemisfer kanan belum dipisah untuk diberi tugas sendiri-sendiri. Gejala ini dinamakan hipotese umur kritis yang diajukan oleh Lindbergh tahun 1967. Hipotese ini mengatakan bahwa antara umur 2 sampai dengan 12 tahun seorang anak dapat memperoleh bahasa dimanapun dengan kemampuan seorang penutur asli. Contohnya itu misalkan ada keluarga yang memang dari tinggalnya itu di negara Amerika. Kemudian keluarga ini pindah ke Jakarta dan melahirkan di Jakarta. Anaknya itu akan bergaul dengan masyarakat di Jakarta. Kemudian anaknya ini akan memperoleh bahasa Indonesia Jakarta pastinya. Katakanlah dia memperoleh bahasa ini sekitar 5 sampai dengan 7 tahun. Nah, jadi dia akan mampu berbahasa Indonesia Jakarta. Begitupun sebaliknya jika orang Indonesia, orang Jakarta yang memang tinggal pindah ke Amerika dan keluarganya melahirkan anak, kemudian anaknya tinggal di New York gitu misalkan 5 sampai dengan 7 tahun, anaknya itu akan bisa berbahasa Inggris seperti masyarakat New York. Kemudian hal ini itu terjadi karena sebelum umur 12 tahun, setelah masa puber yakni umur 12 tahun, lateralisasi terjadi. Otak sudah tidak fleksibel seperti sebelumnya. Kemampuan untuk berbahasa seperti penutur asli tentunya sudah berkurang. Voice onset time atau VOT untuk bunyi voice juga tidak akan akurat lagi. Hal-hal inilah yang menyebabkan mengapa orang dewasa yang belajar bahasa asing akan hampir selalu kedengaran seperti orang asing. Meskipun orang ini kemudian lama tinggal di negara di mana bahasa itu bisa dipakai sehari-hari, dia mungkin akan dapat menguasai tata bahasanya secara sempurna, namun aksennya itu tetap tidak akan bisa diubah. Misalkan nih, ada orang Arab yang emang tinggal
ada orang Arab yang pindah ke Jakarta, ke Indonesia, kemudian dia memperoleh bahasa Indonesia yang ada di Jakarta, yang digunakan oleh masyarakat Jakarta, namun aksen dalam bahasa Arabnya itu dia tidak akan hilang gitu, karena dia sudah lama dari kecil dia sudah tinggal di Arab gitu. Kemudian hipotesa umur kritis ini diperbincangkan orang dan dianut banyak orang, namun ada juga yang berbeda pendapat seperti Krashen pada tahun 1997 misalnya beranggapan bahwa literalisasi itu sudah terjadi lebih di awal, yakni umur 4 sampai dengan 5 tahun. Mengenai peran hemisfer dalam pemerolehan bahasa pertama maupun bahasa kedua, terdapat perbedaan pendapat dari penelitian. Ada yang mengemukakan bahwa hemisfer kiri lebih banyak terlibat pada orang yang bilingual atau memiliki kemampuan dua bahasa dengan baik sejak kecil daripada yang bilingual setelah dewasa. Misalkan seorang anak umur 4 tahun yang bisa berbahasa Indonesia dapat belajar dan berbicara bahasa Inggris dengan baik daripada jika orang yang sudah dewasa. Itu menurut Ganis. Kemudian slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu mengenai kekidalan dan kekinan. Manusia ada yang kidal dan juga ada yang kekinan. Manusia yang kidal itu manusia yang banyak menggunakan tubuh bagian kirinya dibanding dengan bagian kanannya. Sedangkan kekinan itu justru sebaliknya banyak menggunakan bagian tubuh kanannya dibanding kirinya. Dan juga ada juga orang yang dapat mampu menggunakan tangan kiri atau kanannya atau bagian tubuhnya secara seimbang. Kemudian pada masyarakat tertentu seperti masyarakat Indonesia, kekidalan dianggap oleh sebagian besar orang sebagai suatu hal yang negatif. Hal ini mungkin karena berkaitan dengan budaya kita yang menganggap bahwa apapun yang di kiri itu kurang baik. Dalam masyarakat yang berbudaya seperti ini, orang umumnya menghalangi anak untuk menjadi kidal. Padahal masalah kekidalan dan kekinian ini adalah sebenarnya masalah genetik. Dampak apa yang terjadi dengan pemaksaan memakai tangan kanan belum dapat dipastikan. Itu contohnya di Indonesia kenapa orang yang kekidalan itu kurang bagus, kurang negatif. Contohnya aja misalkan kalau misalkan kita lagi di ruang kelas nih ada guru, kita ingin bertanya dengan guru. Padahal anak ini misalkan kidal gitu, menggunakan tangan kiri, biasa menggunakan tangan kiri. Nah, jika dia ingin bertanya kepada guru menggunakan tangan kiri akan dianggap tidak sopan. Begitu, karena di Indonesia ini budayanya sangat ketat. Begitu. Kemudian selanjutnya itu ada otak pria dan otak wanita. Ada perbedaan antara otak pria dan otak wanita dalam hal bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Itu menurut Steinberg DKK pada tahun 2001. Kalau kita perhatikan kelas kalau misalkan kita perhatikan nih kelas yang jurusan bahasa akan dilihat nih mayoritas mahasiswanya adalah wanita. Dalam beberapa kelas jumlah ini bahkan bisa mencapai lebih dari 80% bila kelas itu di tingkat SMP ataupun SMA. Gurunya itu bisa sampai 50% pria sampai dengan wanita. Begitu juga di tingkat sarjana. Akan tetapi kalau kita dilihat lagi di tingkat magister atau dokter itu justru malah banyak dosen yang pria daripada wanita. Maka akan timbul nih pertanyaan, apakah ada kaitan antara otak di satu pihak dengan jenis kelamin di pihak lain? Nah, menurut Steinberg ini, itu ada banyak perbedaan. Tapi ada pendapat lain juga nih dari Philip, DKK, dan lain-lain pada tahun 2001, menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pemrosesan bahasa antara pria dan wanita, perbedaan ini hanya mengarah pada pemrosesan bahasa antara pria dan wanita. Perbedaan ini hanya mengarah pada pengaruh budaya daripada pengaruh genetik. Jadi lebih ke budaya daripada genetik. Mengenai otak pria dan wanita, ini ada kecenderungan yang lebih besar wanita untuk dapat sembuh dari penyakit afasia daripada pria. Begitu juga afasia akan lebih sering muncul pada pria daripada wanita saat mereka kena stroke. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lina Desti. Baik, terima kasih Erika. Bahasa sinyal.
Bahasa sinyal, orang yang tidak dapat berkomunikasi secara lisan dapat menggunakan piranti lain, yakni bahasa sinyal atau sign language. Bahasa sinyal sangat diperlukan bagi seorang tunawicara dan tunarunggu. Hanya dengan bahasa sinyal, seseorang tunawicara dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Namun, tak semua orang mengerti mengenai bahasa sinyal. Biasanya, seorang tunawicara didampingi oleh seorang pendamping penerjemah yang berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada halayak umum. Orang yang tidak bisa berkomunikasi secara lisan biasanya menggunakan bahasa sinyal untuk berkomunikasi. Nah, menurut Dardo Widjojo, bahasa sinyal mempergunakan tangan dan jari untuk membentuk kata dan kalimat. Bahasa sinyal itu ada beberapa macam, yaitu diantaranya ada bahasa sinyal Amerika dan bahasa sinyal Inggris. Kemudian hemisfer kanan biasanya lebih dominan dibandingkan hemisfer kiri yang tadi sudah dijelaskan oleh Zaid. Orang tunarunggu yang hemisfer kirinya terkena stroke ternyata juga mengalami gangguan bahasa seperti yang dialami oleh penderita afasia Broca atau Wernicke yang normal. Afasia Broca yaitu merupakan sebuah jenis afasia, gangguan bicara yang menyebabkan seseorang tidak bisa menghasilkan ucapan dengan lancar dan efisien. Mereka dapat memahami ucapan, tetapi kesulitan untuk menghasilkan kalimat yang lengkap. Misalnya, seseorang ingin mengucapkan, saya ingin membaca buku, tetapi kalimat yang diucapkan mungkin hanya, saya buku. Mereka yang menderita afasia Broca ini kesukaran dalam mensinyalkan apa yang ingin ditanyakan. Mereka mungkin bisa mensinyalkan kata, tetapi infleksi untuk kata itu atau fungsi gramatikalnya sangat kacau. Lalu slide selanjutnya, Erika. Metode penelitian otak. Pada zamannya Broca dan Wernicke melakukan penelitian mengenai otak manusia. Tentunya belum ada alat-alat canggih seperti sekarang. Mereka dan para peneliti sesudahnya melakukan operasi setelah pasiennya meninggal. Ada pula yang melakukan operasi-operasi lain, seperti pemisah hemisfer kiri dan kanan untuk mengobati penyakit epilepsi. Atau yang bisa kita sebut sekarang AYAN. Suatu gangguan ketika aktivitas sel saraf di otak kita, di otak yang terkena AYAN itu terganggu sehingga menyebabkan kejang-kejang. Nah, pada saat pasiennya masih hidup. Bahkan Penfield di tahun 50-an mengoperasi seorang pasien hanya dengan anestesi lokal, sehingga pasien itu masih sadar, dengan memakai sebatang elektrode yang beraliran listrik. Tetapi sekarang banyak sekali teknologi-teknologi yang canggih, seperti CT atau CAT, Computer Axial Tomography, PET, Positron Emission Tomography, dan lain sebagainya. Dengan kemajuan teknologi, banyak sekali yang telah dicapai mengenai kaitan antara otak dengan bahasa. Tetapi dari segi masalah yang dihadapi baru melihat ujungnya saja dan banyak yang harus diteliti lebih dalam lagi. Sehingga manusia dapat meneliti otak manusia untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berperan dan mempengaruhi seseorang dalam berbahasa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.